Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak, menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach. Sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan. Sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi, meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangannya ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald Ford, akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. 3 kapal induk menampung lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Kapal USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Sementara itu, 16 pangkalan militer milik AS di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat, seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina T-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan Iran habis-habisan. Trump menyebut Iran hancur karena harga minyak akan turun drastis usai perang berakhir.
People in this room understand that as soon as it's over, it's going to drop like a rock. I think it goes below where it was because there's so much oil. It's not like it would be a problem if there wasn't a lot. There's so much oil out there. But core inflation has dropped. Grocery prices are down. Used car prices are down. Rent is down. The only thing that is up is the gasoline, and that's coming down. But, with all of this, and I say it again, we had to do this little excursion. Because if we didn't, if they had a nuclear weapon, this world would be, it would be a horror. It would be a world that would live in fear. And it should have been done for 47 years by other presidents and other countries, frankly, but it wasn't. They were all afraid of Iran. It's very strong, was a very strong country. We've blown the hell out of them, if you want to know the truth. But we've leashed American energy with that simple policy of drill, baby drill. And I'll tell you, we're producing more oil and gas now than we ever have at any time. And we're investing over $1.5 trillion next year in the military. And we have the strongest, the greatest military by far anywhere in the world, stronger than any other country by far. And thanks to our warriors and their allies, the Israeli Defense Forces today, the Iranian regime has none of those things that we talked about: Navy, Air Force, anti-aircraft capacity. No radar, and again, dozens of their leaders are no longer with us. They're elsewhere. Most importantly, though, thanks to our blockade. The blockade has been unbelievable. They're unable to export any energy, and they're crumbling as Beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Sebelumnya Netanyahu didiagnosa mengalami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video Netanyahu tampak bugar. Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Padahal Netanyahu didiagnosa kanker prostat. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang viral dirilis di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sebelumnya Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Pengumuman kanker prostat ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran.